Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ketemu lagi dengan saya Kipra Jepati, Bes dari Aji Kasepuan Karun, Banten. Kali ini saya ingin mengangkat tema, yaitu dari subscriber, dari pokoknya yang masuk chat kepada WA saya tidak ada PR ya, tidak ada minta ajuan. Saya mungkin nggak ngerti bagaimana untuk mengisi konten di akun ini, karena dari masalah Heri Pras ya, masalah Samsudin, masalah apa lagi, Carok, itu semuanya atas permintaan netizen, entah itu subscriber, entah itu followers dari media mana saya nggak tahu. Tiba-tiba mereka mengirimkan link video ini, ya kan, gitu. Coba disimak Kipra aja, bagaimana pendapat Kipra aja tentang hal ini. Nah, sekarang ada lagi netizen yang mengirimkan melalui chat WA saya. Dia mengirimkan link tentang permasalahan yang entah ini viral, entah ini penting. Yang pasti setidaknya saya mengabulkan permintaan netizen, yaitu menjawab, memberikan pandangan tentang terjadinya permasalahan Marcel Pesulap Merah dengan Ustadz Hakim Bawazir tentang mengangkat tema pembodohan mediumisasi, atau apakah mediumisasi itu ada. Karena netizen kali ini bertanya kepada saya, Kipra kan orang spiritual ya, orang supernatural sama dengan Hakim Bawazir atau Ustadz Hakim Bawazir yang dikritik oleh si Marcel Pesulap Merah tentang mediumisasi, pemasukan gaib atau arwah kepada tubuh seseorang. Menurut pandangan Kipra, apakah itu salah, apakah itu benar? Baik, saya tidak bisa mengatakan ini salah, itu benar, karena saya belum tahu historisnya seperti apa. Ya, walaupun yang saya tahu tujuan Pesulap Merah itu ingin membongkar pembodohan perdukunan yang berkedok agama. Nah, kalau dari hal ini, kalau dari sisi kacamata sebelah, bagus ya, karena tujuannya membongkar pembodohan, menghancurkan pembodohan, menumpas kebodohan perdukunan yang menggunakan trik, sulap atau apapun untuk kepentingan suatu perdukunan gitu. Tetapi ada hal kacamata yang tidak saya setuju, karena Marcel pernah bilang ketika dia punya perkara Samsudin, dan dia pernah mengatakan jangan percaya dengan azimat ya. Nah, kalau hal itu saya tidak sepaham, karena kalau pembodohan itu kan menggunakan trik sulap untuk perdukunan. Nah, ini sepaham dengan saya. Tapi kalau dikatakan azimat juga seperti pembodohan, nah di sini saya kurang berkenan untuk sama dengan pemikirannya. Kenapa? Yang namanya azimah bisa menggunakan media apapun, bisa menggunakan raja ya, bisa menggunakan media apapun. Yang penting si gurunya ini sudah meriadohi, itu sudah mentirakati benda tersebut agar memiliki energi bertuah sesuai dengan amalan ilmunya masing-masing seorang guru spiritual atau supernatural. Karena tidak dipungkiri ada yang disebut Paku Bumi Banten ya, itu adalah tidak disebutkan, dia pun di padepokannya menjual azimah-azimah. Ada sisi kanan mengatakan beliau itu Paku Bumi, beliau itu wali ya, bahkan ada sebelah kiri yang mengatakan bukan wali. Tapi faktanya beliau ini lebih banyak diakui, bahkan Abah Abu Yauci mengakui ya, ulama Paku Batun ini yang umur sudah tahunan, sudah ratusan tahun, mengakui Abu Yauci bahwa orang ini wali
Allahu a'lam bishawab. Ini Allah yang mengetahui. Baik, sekarang kita angkat dan kita lihat konsepnya, historisnya, apa sih yang diperdapatkan oleh Marcel setelah terjadi sama Samsudin dan sekarang terjadi konflik kepada Ustadz Hakim Bawazir. Itu ya. Kita simak sama-sama teman-teman. Di sini sebelum saya memberikan pandangan, saya tidak memihak ke Marcel, tidak memihak ke Hakim Bawazir, tapi saya hanya memberikan pandangan sebagai orang spiritual. Ya, kalau pandangan saya tiba-tiba sama dengan Hakim Bawazir, bukan berarti saya membela, tetapi mungkin ada persamaan karena kami seorang spiritual, atau sebaliknya. Ya, jadi harus dengan hati yang baik. Ya, jangan dikatakan oh sama ya, dia sudah dukun juga. Ingat, kemarin saya habis ke dokter gigi guys. Keempat dokter gigi saya datangi, tidak semuanya akurat. Ada yang bilang harus dicabut. Dari 4 dokter gigi ada yang bilang sarafnya harus dimatikan. Ya, tetapi 1 dokter gigi bilang harus dicabut. Beda kan? Itu yang sekolah, yang memiliki data. Ya, apalagi ini spiritual supernatural yang mengandalkan suatu amalan media kebatinan. Itu tidak ada akuratnya, tidak ada datanya. Gitu, ya. Jadi biar nggak terlalu lama, ayo kita bahas masalah Marcel ini. Dalam judul di YouTube-nya mengatakan menerangkan yang gelap, tanggapan untuk Pak Hakim Bawazir dari akun Pesulap Merah. Oke, Bismillah, mari teman-teman siapkan kopi pahitnya. Kita pakai pemikiran pandangan yang luas, dengan kerendahan hati, dengan bahasa orang kampung. Jadi di sini kita anggaplah pakai bahasa akal yang memang Nusantara. Oke? Itu Nusantara yang memang sudah menjadi tradisi nenek moyang kita di Nusantara. Itu. Jadi kita rendahkan pemikiran kita, tidak terlalu intelek, ya, tidak terlalu naif, tidak terlalu agamis, ya, untuk memandang hal ini agar kita bisa menerima pandangan yang saya berikan kepada para netizen di pusat kebatinan di Kiprajapati. Oke, kita buka, kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya melakukan edukasi ini bukan karena kebencian terhadap Pak Hakim Bawazir, enggak. Justru karena rasa sayang saya ke semua umat muslim di Indonesia dan semua saudara saya se-Indonesia, bukan hanya muslim doang, untuk tidak terjerumus. Bawazir ini menyatakan bahwa kalau mau pembuktian silahkan datang ke liputan, silahkan datang ke liputan kami. Iya, tapi liputannya di mana? Kapan dan tanggal berapa atau jam berapa liputan tersebut dilakukan? Ketika hal tersebut dinyatakan atau ditanyakan oleh tim gua, oleh gua pribadi bahkan nge-inbox atau DM langsung Instagram Pak Hakim Bawazir, hal tersebut tidak dijawab. Tapi anehnya ya fans-fansnya tetap tuh ditungguin liputan pembuktian, tuh ditungguin di liputan di Pak Hakim Bawazir. Iya, liputannya di mana? Kapan dan tanggal berapa? Gue harus tahu informasi tersebut untuk ke lokasi gitu. Masalahnya itu nggak diinformasikan di video beliau gitu. Jadi ingat ya, pembahasan kali ini yang saya kritisi dari Pak Hakim Bawazir adalah praktek mediumisasinya, bukan praktek atau dakwah-dakwah beliau. Karena sejujurnya sampai saat ini saya... Oke, beliau ini udah mengangkat tema. Marcel mengangkat tema itu dia tidak mengkoreksi kedakwahannya Hakim Bawazir, yang dikoreksi adalah tentang mengangkat tema mediumisasi. Oke teman-teman, siap, cekidot. Mulai. Belum dapat laporan dari penonton saya atau dari orang-orang terkait penyimpangan dari dakwah-dakwahnya, belum ada. Yang saya kritisi hanya praktek mediumisasi yang dia lakukan atau yang di Islam-Islamkan ini nih, yang saya tidak setuju.
Dan satu lagi, saya tidak membahas tentang halal haramnya mediumisasi. Kalau halal haram itu urusan ustadz-ustadz ataupun urusan ulama-ulama yang membahas hal tersebut. Saya bukan ustadz, saya bukan ulama. Maka dari itu saya lebih membahas ada atau tidaknya mediumisasi. Makanya saya menyebut mediumisasi itu adalah pembodohan. Karena bagi saya itu hanya sekedar hipnotis nonverbal seperti yang... Oke, di sini kita catat bagi saya, berarti ini menurut pandangan Marcel, teman-teman ya. Nanti bagaimana pandangan saya ya tentang mediumisasi? Apakah pembodohan? Apakah mediumisasi bagian dari hipnotis? Nah, di sini pelan-pelan kita serap bersama-sama. Karena ini jelas pandangan Marcel, bukan pandangan umat Islam jamaah ya. Walaupun ada bagian dari kawan-kawannya Marcel, ustadz itu yang saya mungkin teman-teman tahu lah ya kan, digital Marcel juga ada kan gitu, siapa aja yang di belakang Marcel gitu, dan siapa aja yang di belakang Hakim Bawazir. Tapi kita tidak membahas itu, kita hanya membahas tentang mengangkat apakah mediumisasi ada atau pembodohan. Karena bagi Marcel mediumisasi adalah bagian dari hipnotis. Kita lanjut. Saya sebutkan di video pembuktian saya ketika bertemu dengan dukun mediumisasi. Sebelum saya membahas mediumisasi lebih jauh, kita akan lihat dulu pernyataan Pak Hakim Bawazir yang menyatakan sendiri bahwa mediumisasi yang dia lakukan ini bukan perkara goib, tapi perkara duniawi. Ingat, segala hal duniawi itu berarti bisa dirasakan oleh 5 panca indera kita. Penciuman, penglihatan, pengecap, pendengaran, atau dirasakan melalui kulit. Ingat ya, berarti Pak Hakim Bawazir menyatakan mediumisasi yang dia lakukan adalah duniawi. Nah, kalau duniawi berarti tidak ada hubungannya dengan hal goib. Kalau tidak ada hubungannya dengan hal goib, berarti yang dia lakukan hanya acting atau hiburan semata, atau yang dia sebut hiasan. Nih, kita tonton videonya ya. Tanya Ustaz, apa hukumnya melakukan mediumisasi? Ada sebagian. Oke teman-teman, tadi Marcel mengatakan hukumnya duniawi, berarti kalau dunia itu berhubungan dengan panca indera. Iya, kalau arahnya ke sana, pandangan Marcel benar. Kegoiban pun dengan panca indera, ya, yaitu indera rasa, indera kolbu, ya, itu indera pendengaran batin. Tuh, itu yang dipelajari orang-orang spiritual, orang-orang supernatural. Paham sampai sini teman-teman ya? Kalau Marcel mengatakan, Hakim Bawazir mengatakan itu perkara duniawi, lalu Marcel memandangnya duniawi itu berarti hiasan. Nah, dia mengatakan kalau begitu bisa dicerna dengan panca indera. Ya, saya menjawab memang benar Bang Marcel. Anda benar kalau Anda lari arah konsepnya ke situ. Kalau saya sih maksudnya nggak ke situ, tapi saya luruskan aja, misalkan benar ke situ pandangan Marcel. Memang benar, orang spiritual itu pakai panca indera, tapi indera rasa, indera kolbu, nah, indera insting, apalagi, dan indera-indera yang memang didasari oleh suatu tirakat dengan puasa awalnya, dengan riyadhah, dengan khalwat, sehingga mendapatkanlah indera-indera yang Bang Marcel maksud. Tetapi inderanya indera pakai indera dalam, yaitu indera rasa atau indera perasa. Nah, indera ini berbeda konsep dengan fisik yang Bang Marcel maksud. Ya, anggaplah saya tidak mengetahui Hakim Bawazir, saya tidak kenal dan saya tidak membela, tapi anggaplah Bang Marcel ini bertanya kepada saya, ya, dan apa yang dilontarkan oleh Hakim Bawazir, anggaplah itu saya, ya, biar jadi netizen jelas gitu. Anggap aja Bawazir itu saya, dan saya ditanya oleh Marcel, dan saya akan menjawab di video ini, karena saya orang spiritual juga teman-teman, ya, saya harus bijak, ya kan. Kalau saya salah, saya akan katakan salah. Kalau saya bisa mengklarifikasi, saya katakan klarifikasi, karena saya juga pernah jadi orang awam,
saya pernah menduduki fase di mana pernah jadi Marcel yang tidak percaya dengan spiritual, dan saya pun pernah mempelajari dunia sulap, tapi saya tinggalkan, dan sekarang malah saya menggeluti dunia spiritual yang Hakim Bawazir lakukan. Nah, sekarang Marcel mengatakan butuh panca indera. Ya, orang spiritual memang butuh panca indera, tapi indranya indera rasa, indera kolbu, indera insting, gitu. Artinya indera dalam lah, hasil dari wiridan, dari zikir, dari puasa, dari khalwat. Gitu. Jadi dari itu semua, dari komponen-komponen isyarat itu, lelaku-lelaku itu, awalnya sebelum terjadinya yang sekarang Marcel komplain, yaitu dianggap mediumnisasi pembodohan. Sebelumnya seorang guru, ya, seorang dukun lah yang dikatakan Marcel. Saya juga bingung itu. Oke lah, dukun lah. Ya, yang memasukkan mediumnisasi itu berarti dukun, karena ustadz-ustadz benar nggak ada. Ya udah, oke, dikatakan dukun. Si dukun-dukun ini awalnya melakukan riadoh dulu, Bang Marcel, sehingga dia memiliki sesuatu yang terjadi, gitu. Yang sekarang Bang Marcel anggap itu pembodohan. Nah, kita lanjut lagi, oke? Yang menyebutkannya haram, ya tentu dalam kita melakukan sesuatu itu pasti ada yang haram, ada yang halal, gitu. Cuman kalau terhadap mediumisasi, ini karena saya melakukan mediumisasi ya sah-sah saja, dan itu sesuatu perbuatan mubah, gitu. Mubah dalam arti keduniawian. Jadi ya. secara asal Dengar sendiri. itu adalah boleh. Apa saja itu kalau kita melakukan Hal duniawi. Tuh, denger. boleh sama sekali. Nggak ada larangan. Oke, jadi dia sendiri yang menyatakan bahwa mediumisasi adalah hal duniawi, bukan ranah goib. Ya, kalau mengakui mediumisasi itu hanya sekedar duniawi, kayak seperti acting ataupun hiasan dalam berdakwah, ya saya sih nggak masalah selama sudah mengakui ya. Tapi kalau menganggap hal tersebut sebenar-benar ilmu memasukkan jin atau roh ke dalam tubuh manusia, nah ini jelas halu. Terus Oke, saya sekali lagi mengatakan, anggap saya Bawazir. Kalau menurut konsep saya, yang dimaksud Hakim Bawazir perkara duniawi, saya tidak arahnya seperti apa yang didapat oleh Marcel, acting, hiasan, konten. Ya, kalau itu kan baru-baru aja sekarang. Adanya YouTube kan baru-baru. Ini masalah mediumisasi sudah ada dari dulu. Bahkan dari saya masih kecil. Ini sudah ada keilmuan ini. Gitu. Bahkan sebelum Bang Marcel belum lahir ke dunia ini, ilmu ini sudah ada di Nusantara. Dan mediumisasi ini asli original Nusantara. Justru hipnotis adalah ilmu luar negeri yang datang dari luar masuk ke dalam ke Nusantara ini. Jangan salah Bang Marcel, ilmu yang dilakukan oleh Hakim Bawazir ilmu original Nusantara. Ya, itu. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan haram halal, atau ini melanggar akidah, keluar dari agama. Jangan, gitu ya. Karena sesuatu yang kita anggap orang itu salah, belum tentu kita di bagian yang lain kita dianggap benar. Ya, itulah sulit menjadi Robin Hood. Ya, itu Nabi kita Muhammad SAW yang rahmatan lil alamin. Tidak semuanya orang percaya. Kalau orang semuanya percaya dengan Nabi Muhammad, maka semuanya masuk Islam. Apalagi kita, ya, itu. Jadi artinya saya di sini mengklarifikasi dan memberikan pandangan. Anggap saya Hakim Bawazir, tetapi saya tidak mau mengkaitkan hal ini kepada agama, karena buat saya sangat rentan. Bicara agama sangat rentan, apalagi kita bawa-bawa ustadz-ustadz yang memang garis lurus, kiai-kiai garis lurus, ya. Nah, yang garis lurus ini ada dua cabang, guys. Ada yang percaya tapi tidak meyakini, ada yang percaya meyakini tapi tidak melakoni. Gitu. Ada yang percaya yakin hal-hal seperti itu, percaya tapi tidak melakoni. Ada yang percaya doang tapi tidak meyakini. Jadi justru orang-orang yang kayak kita gini, Bang Marcel, ribet.
Ya, ini orang-orang kayak kita nih yang ribet. Ilmu belum tinggi, ya, jabatan belum jelas, tetapi sudah seakan-akan kita yang paling benar. Bahkan kita berusaha untuk benerin orang, nggak mungkin bisa, nggak akan bisa. Kita nggak akan bisa membenarkan orang dalam hal bermain konten seperti ini. Iya, tidak akan bisa. Kalau bukan semata-mata mencari pendukung, netizen, viewers, subscriber, itu tidak bisa dipungkiri. Pasti itu tujuan. Ya, Bang Marcel ke situ, Ustadz Bawazir pun ke situ. Nah, ini keduanya sama-sama, ya, duniawi. Kalau kita boleh, kita punya hati sama. Kalian berdua ini sama duniawi. Ya, mungkin saya pun sama duniawi. Itu. Jadi buat saya rentan sekali kalau kita bawa-bawa soal ustadz-ustadz lain itu masuk ke dalam ranah pandangan Marcel ke Bawazir, dan Bawazir juga pakai bahasa-bahasa ayat. Nggak usah. Karena untuk hal-hal sepele begini cukup dengan kerendahan hati, dengan bahasa orang kampung, duduk bareng, santai sambil ngopi, enak udah. Cukup dengan kita pakai dasar ilmu yang kata Marcel bilang, Marcel pakai dasar ilmu, kita pakai dasar original warisan dari nenek moyang, yaitu leluhur Nusantara. Coba teman-teman yang sependapat dengan saya komen di bawah. Yang nggak sependapat ya ampura. Ini pengetahuan saya. Gitu teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Mungkin nanti ada yang bertanya, mana bukti Pak Hakim Bawazir menyatakan bahwa yang dia lakukan mediumisasi hanya sekedar hiasan dalam berdakwah. Nih, ada kata-kata dia. Itu apa sih? Betul. Khususnya dalam masalah dunia gaib, apa Anda ada rutin ente kalau murid Anda itu khusus diajarin masalah-masalah kegaiban, masalah-masalah ilmu-ilmu yang bersifat klinik? Nggak ada Ustaz. Rata-rata yang mau jadi murid Anda, mau belajar, ente harus paham sholat dulu. Nah, itu saya setuju. Itu saya setuju. Pertama Al-Fatihah itu jadi syarat. Iya benar. Dan Anda paling nggak mau itu ketika ajarin saya ilmu ini, ilmu itu, itu nanti itu hiasan. Jadi Dengar. jangan diharapin duluan, itu Quran dulu pahamin. Benar. Fondasi ibadah dulu. Itu dari dulu. Betul. Konsep itu dari. Nah, iya kan? Saya pribadi nggak mengkritisi apa yang diajarkan tentang sholat, tentang ibadah, nggak mengkritisi hal tersebut. Tapi Pak Hakim Bawazir sendiri menyatakan bahwa mediumisasi yang dilakukan, ilmu-ilmu yang dilakukan hanya sekedar. Oke teman-teman, di sini Marcel sepaham. Konsep tuntunan dari Bawazir kepada muridnya yaitu gerakan dulu sholat, benerin dulu sholat, baru belajar yang lain. Dan Marcel setuju di sini. Perlu diketahui Bang Marcel, perlu diketahui Bawazir, perlu diketahui netizen. Ki Prajapati tidak sependapat dengan hal ini. Konsep Ki Prajapati beda. Ketika belajar dengan saya, bukan sholat dulu, saya siksa dulu. Beda. Bagaimana pendapat Bang Marcel? Apa saya nggak lebih ekstrim dari Bawazir? Orang yang belajar sama saya tidak ajarkan sholat dulu. Tidak. Ya, tidak saya ajarkan ngaji dulu, tidak. Tidak saya kasih wiridan dulu, tidak. Yang saya lakukan kepada orang ketika belajar sama saya siksa dulu. Kalau dia duitnya banyak, saya siksa dengan uangnya. Kalau dia orang susah nggak punya duit, saya siksa dengan tenaganya. Itu. Kenapa begitu? Apa tujuan maksudnya kok begitu? Beda. Nah, bukan sholat dulu. Waduh, enggak, beda saya. Nah, kalian berantem tapi sebetulnya sepaham. Dan saya yang diminta pandangan kepada kalian tidak sepaham. Ya, jadi kalau ada orang belajar sama saya, tidak saya tuntut sholat dulu. Sholat seadanya dulu dah, sesuai pengetahuan dia. Ngaji sesuai pengetahuan dia dulu. Tidak saya arahkan ke situ, tidak. Yang saya arahkan, pertama orang belajar sama saya siksa dulu. Saya suruh ngepel, saya suruh nyapu, saya suruh nangkap ayam, saya suruh nguli bangunan. Itu konsep belajar dengan saya. Karena buat saya sholat itu paling tinggi tingkatannya. Dan di sini Bawazir paling rendah tingkatannya, sholat dulu paling rendah. Itu. Padahal sholat itu tinggi pangkatnya. Ya, gitu. Dan Marcel sepaham. Bagus kata Marcel. Di situ saya sepaham kata Marcel. Ya.
Tapi betul diketahui Bang Marcel, apabila Anda menonton video ini, saya tidak sepaham. Karena ajaran saya bukan sholat dulu itu diutamakan, bukan ngaji dulu, ya. Tetapi dia siap disiksa sama saya. Kalau dia sudah menerima kesiksaan yang saya berikan pada dia redo menerima apa yang saya perintahkan, siap disiksa, maka di situ baru masuk ajaran-ajaran yang memang sudah harusnya diberikan kepada murid. Ya, di sini udah beda. Kalau bicara ekstrim, saya lebih ekstrim. Saya lebih serem Bang Marcel. Ya, kita lanjut lagi. Sekedar hiasan. Ya kalau sekedar hiasan berarti kan cover doang. Ya mungkin untuk daya tarik ya atas dakwahnya. Gitu ya, kalau mengakui hal tersebut sih ya fine-fine aja, namanya entertain, namanya hiburan, butuh viewers kan ya. Jadi ya butuh bumbu-bumbu dramatisir atau bumbu-bumbu daya tarik, hiasan-hiasan agar banyak ditonton ya. Bedanya kalau edukasi saya sih terang-terangan, nggak gelap-gelapan, jadi nggak butuh hias-hiasan sih. Jadi ya jujur-jujuran aja segalanya. Dan nggak mencari viewers. Ditonton syukur, nggak ditonton ya bukan salah saya juga. Yang penting saya sudah menyampaikan edukasi ini agar semua masyarakat Indonesia nantinya ketika di kehidupan berikutnya, ketika bertemu Allah Azza wa Jal, dan Allah menanyakan kenapa percaya sama ini, kamu nggak bisa jawab lagi, nggak ada yang ngingetin saya. Nah, ketika gue dimintai pertanggungjawaban, gue bisa menjawab dengan terang dan jelas ke Allah Azza wa Jal bahwa saya sudah mengedukasikan hal tersebut dan semua hal tentang perdukunan itu sebenarnya palsu dan halu di channel YouTube saya. Saya maksudnya mendengar kata-kata ini pada Bang Marcel. Bang Marcel, mohon maaf ini Mak, ente kejauhan Bang Marcel. Ente kejauhan sampai nanti mati, nanti ditanya Tuhan kenapa kamu tidak. Kejauhan bro, nggak usah ke situ-situ. Ya, kalau kita masih butuh eksis, kita masih butuh makan, ya, kita masih butuh kemewahan dunia, kita masih butuh konten dengan pendapatan, berharap supaya pendapatan lebih besar, kita jangan berharap ke situ. Kita jangan terlalu jauh, Bang Marcel. Aduh, itu kejauhan. Itu jauh banget. Jauh. Seperti tadi ada orang mau belajar, ajarkan sholat dulu. Aduh, kejauhan. Ya, karena ini saya sering sekali dengar bahasa Bang Marcel seperti ini. Yang penting saya sudah mengedukasi, selebihnya tinggal Anda kalian semua. Nah, ini anggap saya Bang Wazir. Kalau masalah, yang penting saya sudah memberikan edukasi. Kalau saya mati ya, ketika Tuhan menayang saya sudah kejauhan bro, kejauhan. Janganlah, gitu kan. Dan tadi ente Bang Marcel bilang, saya bukan ustadz, saya bukan ini kan. Kalau Anda bukan ustadz, Anda bukan ulama, Anda bukan dai, Anda bukan kiai, berarti jelas ilmu Anda sebatas pengetahuan Anda. Ya, begitupun sama saya dan mungkin Pak Wazir dan mungkin yang lain sebenarnya seperti Samsudin. Ilmu kita ini, ya maaf ini, hanya sebatas kemampuan, pengetahuan, wawasan yang kita ketahui. Ya, beda dengan mereka ulama-ulama yang emang tidurnya pakai tasbih, tidurnya di sejadah, tiap malam kholwat, tiap malam berdekatan sama Allah. Tidak mau di konten, tidak mau dipublikasi, tidak mau difoto bahkan. Tidak mau difoto. Kalau ulama-ulama garis lurus yang benar, yang emang ilmunya bertuah, tidak mau, jangankan di konten, di video, di foto pun dia tidak mau. Itu pengalaman saya. Karena kalau masalahnya hanya untuk ditanya sama Allah Azza wa Jal kematian, terus kemudian saya sudah menerangkan, ya salah, kejauhan mas bro, kejauhan. Iya. Kalau saya males begitu, saya males Bang Marcel bener-benerin orang. Lo mau ngapain? Ya kan? Gitu. Kecuali memang kita ada panggilan, mungkin Bang Marcel ada panggilan nurani, nalurinya terpanggil untuk berdakwah seperti ini. Kalau memang Bang Marcel mau hijrah berdakwah, dipanggil sama Allah untuk berdakwah benerin orang, hijrahlah dirimu keluar dari dua pesulap. Seperti apa? Seperti Joy Tender. Seperti siapa? Joy Tender. Bang Marcel tahu Master Joy Tender?
masternya pesulap Indonesia. Dia hijrah karena dia tahu dunia entertain ini nggak baik. Bingung saya bisa kenal dengan Joe Tender karena saya pernah ada di fase seperti antum, Mbak Marcel. Pernah. Tapi saya lebih memilih dunia spiritual seperti Mbak Wazir ini dibandingin di dunia antum pesulap. Padahal saya dekat dengan Joe Tender dulu, tapi sekarang saya tidak dekat dengan satu makhluk pun kecuali monyet di rumah saya. Karena saya suka piara monyet. Gitu. Aduh, ya assalamualaikum. Jangan dah, ya kayak Harry Pras. Aduh, kejauhan, ya. Kritik-kritik ulama, kayak tinggi aja ilmunya, ya. Ngaji kita baru sekedar hafalan. Gitu. Sekarang Bang Marcel, ya. Kalau mau kritik mediumisasi, mediumisasinya aja. Nggak usah terlalu alay. Terus kita mati, kita ditanya Tuhan, kenapa kamu tidak benerin? Ya kan? Siapa yang kita mau benerin? Yang ada kita bukan benerin, kita nyalahin, memperpojokkan orang lain. Kalau ini Bang Marcel misalkan, yang seperti saya ketahui misalkan ya, ini saya kata dari jejak digital ya, saya tidak pernah mencapai urusan orang lain. Misalkan Bang Marcel ini siapa nih? Wah, nih konten ini penipuan, nih pembodohan nih. Saya lihat subscribernya gede ini, puluhan ribu ini, menghasilkan ini nggak bagus ini, lalu diserang. Ya itu bukan dakwah Bang Marcel, karena banyak sekali konten-konten di YouTube saya yang bertolak belakang dengan pemahaman Bang Marcel, yang bertolak belakang dengan jati diri Bang Marcel. Kenapa mereka tidak semua digilbas? Karena subscribernya masih dikit, karena mereka tidak menghasilkan. Itu kenapa ya Bang Marcel menyerangnya, membahasnya yang sudah menghasilkan. Kemarin Samsudin, Boylan, ya kan? Sekarang Mbak Wazir, nggak tahu sekarang siapa lagi. Gitu. Nah ini sangat miris. Saya ini kadang-kadang seneng, pengen benerin orang, pengen lurusin orang. Tapi saya mikir lagi, apa saya udah benar? Apakah tindakan saya ini dibenarkan? Gitu. Jadi cuma istighfar ketika ada sesuatu yang berbeda pendapat dengan saya, ketika ada sesuatu yang saya anggap itu salah. Apa daya saya? Baik saya beristighfar, mengurus dada, ya Allah, ya kan, hati saya masih dengki, hati saya masih kotor. Ngelihat orang yang begitu, saya masih marah. Gitu. Justru saya sebaliknya Bang Marcel, kalau saya jadi Bang Marcel beristighfar, bukan memojokkan, terus mencari kesalahan. Itu bukan tipe kalau saya. Padahal sama, Tuhan kita sama, ajal-ajal sama, Tuhan kita sama. Tetapi ya, perintah alam kepada sampean punya naluri, punya batin, menggebu-gebu. Ya, saya pun pernah ada di posisi sampean, Mas. Pernah. Tapi saya balik lagi. Saya khawatir tindakan yang saya lakukan ini akan menjadi mengurangi syafaat saya, bahkan mengurangi keberkahan usia umur saya. Itu saya tuh hati-hati banget orangnya, mau benerin orang, jangankan benerin orang, ngajarin orang aja saya hati-hati. Mengajarkan untuk orang yang mau belajar kepada saya hati-hati. Nggak seneng, nggak gembira tiba-tiba orang itu, wah saya terima jadi murid, wah saya menjadi guru, enggak. Justru saya hati-hati, apakah orang ini akan berhasil kita belajar sama saya? Apakah orang ini akan paham dengan ajaran saya yang di luar nalar manusia? Karena
nantinya bakal jadi ya ini kayak pasal ini yang segala lalu apa sense ya kan? Mendewakan hipnotisnya ya kan? Membanggakan sulapnya ya. Saya berkawan pernah lama dengan Joy Tender. Joy Tender berdakwah. Lalu saya tanya, Mas Jo, kenapa Anda tidak main sulap lagi? Enggak. Dia juga tidak mau lagi menginjak kakinya di dunia entertain. Kenapa? Ada apa di dunia entertain? Bla 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 bla. Nah, kalau Bang Marcel ingin berdakwah, ingin benerin orang, merasa orang-orang ini melakukan kesesatan, pembodohan, buka dulu sulap merahnya, hijrah, pakai kopiah, nah, pakai baju muslim, nah, gitu Bang Marcel. Tapi tetap lakukan pesulap merah, tapi tidak pakai baju pesulap merah. Itu kalau mau dakwah. Jadi Bang Marcel ini tidak diselimuti oleh siasat kebodohan netizen. Yang netizen mengatakan, oke, terus berjuang Bang Marcel, terus Bang Marcel, saya akan doakan begini. Padahal mati ledik. Kalau kita mati belum didoain, kalau belum tentu didoain, kalau kita di penjara belum tentu ditengokin. Ya, janganlah. Bang Marcel, jangan dipikirin dulu gitu. Karena dunia Bang Marcel pernah saya alami. Pemikiran Bang Marcel pernah ada. Saya ada di situ. Tetapi alhamdulillah saya tidak mengakoninya hal itu. Ketika saya timbang-timbang, saya kaji-kaji, itu usia saya masih muda di saat itu. Saya takut. Hati-hati. Usia di bawah 40 tahun coba-coba seakan-akan itu salah, itu sesat. Ya, kualat itu nggak sekarang. Karma itu nggak terjadi salah. Penyakit itu nggak langsung datang. Bala itu nggak terasa. Nanti di usia 40 ke atas, yang tadinya kita anggap itu mustahil, itu tahayul, itu segala macam, nanti percaya nggak percaya, saya pun tadi nggak percaya. Setelah saya alami sekian banyak fakta di lapangan, yang usia sudah 45, 50, 60, saya tanya historisnya, ternyata kebanyakan mereka yang dulunya sombong di saat usia muda, merasa gagah, merasa punya ilmu. Dan ada juga mereka di satu usia muda melakukan pelanggaran yang tidak percaya, menghina kepercayaan orang lain, menghina orang lain. Sehingga dari situlah saya belajar, ternyata ganjarannya nanti di usia-usia seperti itu Bang Marcel. Maka langsung saya hentikan. Ya. Aduh, serem dah. Jadi manusia itu nggak gampang dah. Yang kita anggap sesat itu soal pembodohan, kita nggak tahu dia ilmunya ada. Ya, dia ilmunya lebih tinggi dari kita. Aduh, serem dah. Bye-bye. Sekarang wali-wali, ulama-ulama yang udah jadi wali-wali gitu, nggak kelihatan. Saya bukan mau koreksi wali, yang saya koreksi dukun. Dukun itu kalau nggak cabul ya kebodohan. Jangan begitulah. Jangan. Seakan-akan kita menghina, dan penghinaan kita berikan itu agar mereka sadar. Tidak akan bisa. Dari zamannya Fir'aun, dari zaman Nabi Musa sampai sekarang nggak ada nabi. Nggak bisa Mas Bro, brother, nggak bisa. Jangan sejauh itu. Berdakwah jangan sejauh itu, pesan saya.
Jangan bukan berarti saya ini membela Bawazir dan saya ini karena saya dukun juga, akhirnya saya bisa ngomong begini. Enggak, saya di tengah-tengah. Kalau Anda bilang kata Anda sayang dengan orang Indonesia, saya sayang dengan Anda. Anda sayang kan dengan orang Indonesia, saya Indonesia Anda sayang, saya sayang sama Anda doang. Saya nggak sayang dengan Indonesia. Enggak. Saya sayang sama Anda di sini. Ya, assalamualaikum. Sampai kapan seperti ini? Sampai kapan? Konflik-konflik ini sampai kapan? Coba deh para teman-teman, para netizen, paham nggak dengan ngerti tidak dengan maksud saya? Sampai kapan Nusantara satu agama, yang agama Islam ini selalu berseteru? Buat apa? Sampai kapan? Di era akhir zaman saat ini udah nggak ada nabi kita, ya. Kita udah nggak punya nabi di akhir zaman ini. Apa yang kita perangi? Nabi saja memerangi Nasrani bahwa salah penyembahan, Yahudi salah penyembahan. Toh akhirnya turun firman Tuhan, kamu tidak punya hak memberikan hidayah kepada orang lain. Akhirnya Nasrani tetap ada, Yahudi tetap ada, Hindu tetap ada, Buddha tetap ada. Ya. Jadi mengadakan yang ada, jangan mentiadakan yang ada. Kalau kita mau mengadakan yang ada, jangan mentiadakan yang ada. Paham sampai sini? Kalau sini nggak paham, tuh bagaimana kita punya modal berdakwah? Jadi teman-teman, kayaknya saya malas ini untuk yang berikan link video tentang pembahasan Marcelo tentang mediumisasi. Apakah pembodohan? Apakah mediumisasi bagian dari hipnotis? Menurut saya mediumisasi itu ada, dan Bawazir mengatakan tidak ada doa untuk mediumisasi. Iya, itu benar. Di saat terjadinya penarikan, masukin jin ke dalam tubuh orang, memang tidak pakai doa, tapi munafik. Tetap ada jembatan doa sebagai modal keyakinan. Bawazir juga munafik. Kenapa? Pakai bismillah, itu doa. Bismillahirrahmanirrahim, tarik cus, itu kan doa. Bismillah, nggak mungkin dikonyong-konyong diem aja tuyul masuk. Ya, mungkin Bawazir mengatakan begitu, dia tidak mengotori ayat-ayat itu. Tetapi sebetulnya ada ketika kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim, wa tuyul masuk, mundur masuk, itu kan Bismillah doa. Kenapa Bawazir ini tidak mengatakan tidak ada doa? Karena ritual lakon isyarahnya, lakon tirakatnya sudah dijalani. Ketika dia sudah memiliki syir-syir, energi rasa, energi kolbu, institusi batinnya peka, maka memang tidak butuh doa lagi, karena di sini bermainnya energi. Gitu. Saya menerangkan nih sebagai spiritual kepada teman-teman yang mungkin Bang Marcel kalau nonton video saya ini, ya. Karena nggak mungkin Bang Marcel ini menggubris saya, karena saya apalah, ya. Subscriber saya dikit dan saya belum digaji, tidak mungkin saya dikritik. Karena kalau saya dikritik seperti Bawazir Samsudin, nah nanti saya ketularan kaya kayak kalian, ya kan? Karena kekayaan kalian kan dari situ, dari hasil berantem. Jadi kalau Bang Marcel mau berantem sama saya, nanti saya kaya, nggak apa-apa. Ya kan? Ya, assalamualaikum. Udah kepaham rumus dunia tuh, ya begitu-begitu aja teman-teman, nggak kemana-mana, ya kan? Kalau nggak tenar ya terkenal. Itu udah, semakin jelek itu orang semakin terkenal. Aneh akhir zaman, ya. Semakin melakukan kebodohan,
pembodohan, kesesatan semakin bagus dipandangnya. Ini sudah mudah fitnah dajjal. Gitu. Jadi jangan terlalu berlebihan, overload seakan-akan kita mau benerin se-Indonesia. Jangan, anak bini kita aja urus. Ya, anak bini kita urus. Ayomin, kasih pendidikan yang baik. Itu. Masa sih begitu Bang Marcel? Adapun dakwah di luar ya seadanya aja. Ya. Kalau saya nggak mau, ngapain benerin orang, capek. Kalau orang mau bener baru saya benerin. Nggak ngapain orang, biarin lah. Yang udah begitu lah, dunia udah begitu, udah kusut. Ya, udah samar. Kita udah nggak punya nabi di akhir zaman. Kita hanya meneruskan ajaran nabi dari wasilah para ulama. Nah, ulama ini udah kacau. Ya. Dan bagaimana zuriat nabi aja sudah tidak percaya. Ya, habaib aja sudah tidak percaya. Gimana kiai? Gimana ente semua hanya sekedar seorang pesulap? Ya. Habaib aja Bang Marcel sudah segelintir orang udah nggak percaya, hilang kecintaannya kepada habaib. Itu jelas zuriat nabi. Apalagi nanti ketika itu sudah dirampas, sudah tidak ada, sudah diratakan semua habaib, kiai tinggal dikip dong, hilang Bang Marcel. Seharusnya kita bukan membenarkan orang, tapi menjaga apa yang sudah terjaga. Ya, gitu. Kalau saya sih konsepnya mendingan menjaga apa yang sudah terjaga, menyelamatkan yang ada. Menyelamatkan yang ada berarti menyelamatkan yang mau diselamatkan. Yang nggak mau selamat dibiarin. Toh Nabi Nuh juga bikin perahu, ngajak semua umat-umatnya, nggak semua yang mau. Pilih mati modal, ya. Itu. Udahlah. Takutnya kita malah di hadapan Allah mau sebaliknya. Kita beranggapan ini benar kita lakukan, bahkan sebaliknya malah jadi salah. Ya. Itu. Jadi bye-bye. Bye-bye. Dan untuk teman-teman, itu aja pandangan saya terhadap Sulap Merah dan Ustadz Bawazir tentang tema mengangkat mediumisasi itu ada. Bagi saya ada, dan masalah benar atau tidak mediumisasi itu tergantung dari moderatornya. Ya, itu. Karena setahu saya mediumisasi itu hanya untuk pendeteksian saja, untuk kita tanyakan aja. Ya, misalkan contoh barang hilang, ya, orang hilang, itu. Dan itu pun tidak harus dipercaya mutlak. Dan kalau disangkutkan dengan hipnotis, tidak ada. Kalau Bang Marcel mengatakan dasar ilmunya dari mana, sekarang kita nggak punya dasar ilmu, ya. Apa yang mau didasari? Apakah hipnotis ada dasar ilmunya? Ada, ya manusia kena yang bikin. Ya, dasar ilmu cuma satu, Al-Quran. Tapi dalam konsep ini jangan pakai Al-Quran, jangan. Konsep ini jangan pakai ditanyakan tas saya mati, ditanya sama Allah, jangan. Kejauhan belum tentu kita benar. Ya, udah kita mau pakai bahasa orang kampung aja yang sederhana aja kok beres kok. Ini kebanyakan sekarang, aduh, kalau ada dukun berkodok agama, ya itu wajar. Ya kan, nggak apa-apa dia pakai baju agama, pakai baju ustadz. Saya dukun pakai baju ustadz, ya, pakai peci, kadang-kadang pakai baju koko juga gamis. Apa salah? Gitu. Pakai yang namanya juga. Yang masuk agama itu kan dia baca ayat-ayat Al-Quran tapi melakukan pembodohan, itu mediumisasi. Nah, mediumisasi itu ada dari zaman dulu. Bang Mas belum lahir, saya belum lahir, ini ilmu sudah ada dan tidak ditambah-tambahkan. Nah, ada lagi Bang Mas mengatakan masuk malaikat, udah ada juga. Makanya coba Bang Mas main ke Jawa deh, main ke daerah Jawa.
Saya udah pernah menemukan orang masukin malaikat. Tapi masukin Allah nggak, sampai detik ini alhamdulillah belum ada yang masukin Allah ke tubuh manusia. Kenapa? Tetap akalnya masih punya adab. Gitu. Hatinya masih punya iman, masih punya rasa malu. Tapi saya rasa nih Bang Marcel omongan nanti ujung-ujungnya masukin Allah, kayaknya sih benar juga. Di akhir zaman mah. Iya, bisa jadi Bang Marcel. Bahwa Bang Marcel ini terkabul nanti di akhir zaman. Nanti ya kan, nah, di usia Bang Marcel udah 50 ya kan, saya udah 60. Mungkin itu bisa terkabul Bang Marcel. Tapi untuk saat ini kayaknya belum deh. Karena orang-orang kita masih adalah orang-orang tua, orang-orang soleh yang benar. Ya. Yang tambah ada unsur cari followers, cari netizen yang makan dari uang nih hasil YouTube. Ya gitu. Kalau masih makan rezeki dari hasil YouTube, dari hasil konten, udahlah kita biasa aja dakwanya, nggak usah muluk-muluk, nggak usah jalan-jalan orang, ngapain sih? Ya, ngurang-ngurangin syafaat, kita punya amalan, ngurang-ngurangin berkah, kita punya usia. Iya. Jadi begitu aja para seluruh ya. Kalau ditanyakan sekali lagi, nggak bisa itu ada. Apakah sama dengan hipnotis? Mirip tapi tak sama. Dan untuk Bang Marcel, saya tidak ada niat menasihati Anda, dan juga saya tidak kenal dengan Bapak Wazir, saya tidak ada membela kepada Bapak Wazir. Tetapi saya di sini menjawab sebagai orang spiritual yang pernah menduduki dan melakukan hal yang sama yang dilakukan Bapak Wazir. Tetapi saya juga tidak pungkiri, saya juga pernah menduduki di mana masanya saya ada di diri Anda yang tidak percaya dengan spiritual, dan saya pernah menggeluti dunia sulap. Gitu. Tapi saya kena karma. Yang tadi tidak percaya dengan spiritual malah jadi orang spiritual. Yang tadinya saya senang dengan sulap, bahkan saya malah benci sekarang dengan sulap. Allahu a'lam bishawab. Karena bagi saya jasad ini bukan punya saya, ruh ini, hati, pikiran ini bukan punya saya. Biar dia yang membolak-balikan apapun ada dalam diri saya. Gitu. Saat ini saya baik, saya besok buruk. Saat ini saya hidup, mungkin besok saya mati. Ya. Jadi jangan sia-siakan umur kita hanya untuk benerin orang. Gak usah, jaga aja yang sudah ada, selamatkan yang mau. Gak usah kita terlalu baik, terlalu alay Bang Marcel. Ya, se-Indonesia saya sayang, saya mau selamatin, gak mungkin diselamatkan semua. Kita bukan siapa siapa, kita bukan kiai, kita bukan ustaz, apalagi nabi, bukan. Udah biasa aja. Selama kita masih makan di konten, makan yang di konten, udah. Gak usah kita merasa ilmu yang kita punya saat ini terus bisa dengan orang, dan orang itu sadar. Yang ada kalau mempermalukan orang itu lebih jahat dari membenarkan orang, Itu konsep saya. Ya. Kalau konsep saya sama dengan kalian, buat apaan saya ciptain? Itu konsep saya. Nggak asik. Saya itu nggak mau sepaham dengan pada umumnya manusia. Nggak asik buat saya. Saya harus berbeda pemikirannya. Kalau tadi kata Bapak Wazir, kalau mau belajar Bapak Wazir, sholat dulu, Master bersepaham. Bang Master bersepaham, seneng. Ya, saya paham tentang hal ini, saya sepaham dengan ini. Saya jadi sepaham. Orang yang belajar sama saya harus saya siksa dulu. Bukan saya suruh sholat dulu. Karena kalau saya suruh sholat dulu, berarti saya sama dengan kalian. Dan kalau itu sama, saya mendingan get out dari dunia ini. Karena apa? Nggak asik sama dengan kalian. Dan begitu ya teman-teman ya. Aduh, nggak tahu nih omongan saya ini dapat dimengerti apa enggak. Karena saya males nanggepin yang begini, saya mendingan nanggepin yang Harry Pras tuh. Tapi karena ada permintaan teman-teman, bagaimana pandangan Kipraja tentang mediumisasi, apakah ada hipnotis, ada. Tapi apakah mereka sama? Tidak. Gitu. Hanya Bang Mas Raja yang menyamakan. Nah, itu aja. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual Santara Rahayu. Salam cinta damai.